Anda masih bersama kami, pemirsa, di program Saksi bersama Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masih banyak yang ingin kita sentuh. Buya Syafi'i dikenal ketika memimpin Muhammadiyah itu sangat berkesan, sangat keras, tetapi terlalu positif begitu. Saya membayangkan dari kurun waktu masa itu sampai sekarang, apakah Buya melihat versi yang berbeda dari tipe-tipe krisis, tipe-tipe baik di Muhammadiyah ataupun di negara ini? Sungguh kan strategi atau pola pembangunan kita sungguh tidak banyak mencoba. Tidak ada yang berlanjut gitu ya. Sungguh kan kita masih memakai kapitalisme. Jadi bukan itu yang berkali-kali saya sampaikan, sila kelima itu, keadilan sosial di seluruh Indonesia itu sebuah sila yang tidak pernah dijadikan pedoman pokok dalam pembangunan kita. Kalau saya mengatakan itu sila yang sial, sila yang sudah jadi yatim piatu sejak 70 tahun yang lalu. Jadi kita berpura-pura gitu loh. Pura-pura mencintai Pancasila dengan itu, tapi dalam penyataannya ini kan pola pembangunan, pola POC semua. Dan bertahan sampai sekarang. Ya, sampai hari ini. Ya, adalah sedikit revisi, tapi tetap aja yang dominan tuh itu. Nah, sehingga rakyat kita ini mereka yang tidak kebagian itu memang hampir putus asa. So, itu mereka gampang tuh dibeli oleh para politisi. Karena mereka sudah terlalu lama menunggu musuh generasi kedua, ketiga. Mereka perbaikan nasib tidak ada. Jadi penguasa kita ini juga sungguh mewarisi mentalitas kolonial. Dan mungkin mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar? Mereka tidak sadar atau memang saja. That's a fact. Dari sisi apapun sejarah pasti akan mengatakan begitu. Kecuali orang mau berpura-pura. Tapi kalau fakta konkret mau kita apakan? Buat contoh di teladan. Di pemimpin harus membuat contoh yang teladan yang gampang dibaca oleh masyarakat ya, untuk kebaikan, dan itu pasti radius pengaruh akan besar sekali. Mungkin omong wacana tidak terlalu banyak, diberi contoh terlalu konkret. Pemberdayaan masyarakat. Itu umpamanya dilakukan oleh ada lembaga LPM Muhammadiyah, lembaga pemberdayaan masyarakat. Setelah ditekuni ternyata 10 tahun itu dampaknya luar biasa. Pemberdayaan masyarakat petani, perikanan, perkebunan dan itu dirasa betul. Mereka membuat sawah-sawah dengan pupuk organik gitu. Itu kan terbatas Muhammadiyah, tapi jelas konkret. Dan itu dipuji oleh semua orang. Dan itu harus dikembangkan terus-menerus. Umpamanya kalau biasa 1 hektar sawah ya, itu kan biasa dapat 4 ton. Dengan ini ternyata bisa mencapai bahkan sampai 12 ton. Itu kan konkret dan petani melihat itu. Mereka pasti tiru dong. Dan tidak boleh marah-marah yang petani itu. Mereka tidak paham. Karena penyuluhan pertanian kita ini kan hampir mandul ini. Di seluruh Nusantara. Mereka ada pejabat semua. Tapi pejabat itu kan umumnya hanya pakai dapat gaji setiap bulan gitu ya. Tidak kreatif itu. Bagaimana umpamanya menjadikan tanah yang tandus ini subur. Nah, bagaimana tadi ya sawah-sawah yang hasilnya kecil, bagaimana supaya dari pupuk organik itu menjadi banyak hasilnya. Lihatlah nasib petani kita, lihatlah nelayan kita, lihatlah buruh kecil kita, tidak ada perubahan. Petani bahkan makin lama makin tidak punya tanah lagi. Muncul buruh tani. Ya? Buruh tani itu, kerja mungkin bekas tanahnya yang sudah dijual, bekas sawah yang sudah dijual, berapa mereka dapat?
Kadang-kadang dipusul jadi pusul lagi. Iya. Saya tahu betul nasi kan sawah di sini. Ini memang perih sekali. Dan itu tadi saya katakannya bahwa yang ngemplang pajak itu luar biasa. Bukan pengusaha kecil, tapi yang pengusaha besar itu yang punya aset yang ribuan triliun. Jadi kalau umpamanya pajak ini bisa dibenahi betul oleh orang yang berani. Sebab pegawai pajak mana yang miskin? Tidak ada. Iya. Kalau main kong-kali-kong dengan pembayar pajak itu. Itu yang terjadi. Tidak sedikit sekali kok orang yang berpikir bukan memperdayakan masyarakat kecil, wong cilik. Ada sebuah partai yang membela dalam teori membela wong cilik, tapi kenyataan juga tidak. Kita berpura-pura aktor, ya, yang kita sesungguhnya tidak berani tampil secara otentik. Ya, kalau kita tampil otentik itu mungkin kita tidak akan tidak bisa berkuasa dan nanti banyak musuh. Jadi bagi saya pemimpin sejati harus melawan itu, harus muncul secara otentik. Tantangan dihadapi. Dan saya katakan ada beberapa bupati wali kota yang bagus-bagus, dan saya bisa, walaupun jumlah sangat minoritas, tapi bisa. Semestinya itu yang ditiru dong, yang dikembangkan itu dong. Jadi tidak semata-mata untuk membangun sebuah kota, kabupaten tergantung kepada APBD. Enggak. Kalau rakyat sudah percaya, itu pengusaha sudah percaya, itu gampang kok. Mereka akan ikut berpartisipasi, membangun kepercayaan dulu. Merebut kepercayaan itu yang tidak mudah. Jadi memerlukan pemimpin yang jujur, yang tulus, yang visioner. Itu kayaknya tidak begitu banyak dimengerti. Atau ya tadi yang Buya sampaikan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak baik. Saking seringnya berpura-pura, Ya. sehingga sifat otentiknya itu malah hilang. Hilang ya. Kepura-puraannya dianggap otentik. Dan rakyat tertipu juga, karena rakyat kita ini sudah skeptik ya. Iya. Rakyat kita ini sudah kadang-kadang sudah setengah putus asa lah ya. Waktu itu yang Anda lihat dalam pilkada itu yang golput kan tinggi sekali. Iya. Itu artinya apa? Itu fenomena ketidakpercayaan kepada lembaga negara. Jadi kita Dan tidak itu bisa berbahaya. nggak bisa menyalahin rakyatnya. Ini rakyat tidak mensukseskan pemilu, rakyat terlalu apatis. Tapi harusnya malah kita melihat itu sesuatu yang pengingat begitu ya Buya ya. Ya, tapi rakyat juga harus begitu ya. Jadi perlu juga memang membangun demokrasi itu melelahkan. Tantangan terlalu banyak ya, karena ini kan kita kalau demokrasi ingin memberdayakan orang banyak, kalau bisa seluruh masyarakat supaya turut bertanggung jawab, turut dalam proses mengambil keputusan, ya. Itu yang kita harapkan, itu tidak mudah. Apalagi kita kan dulu ke zaman feodal ya, feodal yang punya kemerdekaan itu kan bosnya saja, bupati namanya apa, gubernur jenderal sama Belanda semuanya ya. Rakyat itu kan apa ya, sampah aja lah semua yang harus taat. Dan itu yang berlaku di negeri Arab sekarang. Di Arab yang sudah jatuh, yang runtuh atas nama agama mereka. Tapi dosanya lebih besar lagi tuh. Iya. Nah, sebab kekuasaan yang despotik, kekuasaan yang zalim, yang korup itu diberi pembenaran agama oleh para ulama. Berlipat-lipat. Itu bagi saya pengkhianatan. Jadi dunianya begini sudah. Jangan kita larut sih. Tetap harus berbuat. Iyalah. Tuh. Kita sudah mengingatkan para pemimpin. Ini mudah-mudahan kalau kebetulan secara tidak sengaja menonton akan mengingatkan. Nah, bagaimana dengan rakyat yang dianggap sampah itu, Buya Syafi'i? Mereka bahkan sering kali untuk memikirkan makan sehari-hari susah. Mereka nggak sempat pikir negara. Mereka sudah cukup menderita dengan kehidupannya. Jadi ya mungkin tidak bisa 100% disalahkan ketika ada calon pemimpin yang menawarkan sedikit uang agar memilihnya, ya karena itu peluang yang mereka bisa dapatkan. Mungkin tidak bisa disalahkan 100% iya, gitu. Tidak bisa semua. Tapi juga rakyat sendiri juga harus kreatif dong. Ya, saya tahu betul lah. Kampung saya di Sumatera sana itu kan
kan lebih banyak pemuda angka-angka. Kalau tanah ada, tidak dibangun, tidak ditanami. Mau beli, yang enak gitu loh. Tanah ini kan subur, ini tanah coba Lombok bisa tumbuh dan macam. Itu mereka lebih senang beli di pasar. Kenapa tidak ditanam? Itu mental ya? Mental apa? Mental orang malas lah. Orang malas. Dan itu sungguhnya melalui pendidikan bisa di apa? Tapi pendidikan kita juga belum tentu terarah itu. Ya. Nah, gurunya kadang-kadang juga tidak memberi inspirasi apa-apa gitu. Kadang hanya sebagai apa? Transfer knowledge apa? Menyalurkan ilmu aja toh, tapi tidak membentuk karakter, tidak membentuk sikap optimis supaya kita tampil sebagai manusia otentik. Baik, satu kalimat sederhana Buya Syafi'i untuk menutup, apa yang bisa disampaikan? Saya berharap ya Indonesia bangkit secara otentik dan akan lahir para pemimpin yang benar-benar mencintai bangsa ini secara tulus, mencintai bangsa negara secara tulus, dan dia akan mau larut ya di dalam kecintaannya itu untuk membela yang lebih besar. Baik, Buya Syafi'i Ma'arif, terima kasih sekali lagi. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa bersyukur saya karena bisa kembali diterima di rumah ini. Semoga Anda terinspirasi. Kami berdoa bisa kembali menghadirkan beliau untuk Anda di program Saksi selanjutnya. Satu kamera, sejuta inspirasi. Anak muda Indonesia, kalau kalian memang mencintai bangsa ini, maka harus siap berkorban. Bukan sebagai orang miskin, sebagai orang kaya. Bumi kita, kalau dikelola dengan baik, masih cukup ya untuk memakmurkan rakyat kita, untuk menjadikan rakyat sejahtera. Tergantung kepada kualitas kepemimpinan, dan Anda harus menjadi pemimpin.